tugasnya dengan baik. Marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membahas tentang jadi mata pelajaran dasar desain grafis kita hari ini tidak terasa sudah memasuki juga bab 2, yaitu membahas tentang prinsip desain grafis. Nah, sebelumnya di bab 1 kita sudah membahas tentang unsur-unsur desain grafis. Nah, sekarang kita memasuki bab 2, yaitu materinya prinsip-prinsip desain grafis. Nah, bagaimanakah prinsip desain grafis? Ya, artinya hal-hal apa yang perlu kita lakukan di dalam mendesain atau membuat suatu karya desain grafis. Ya, begitu ya yang dimaksud secara umum. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama memperhatikan presentasi berikut ini. Sebelumnya kita perlu melihat suatu kalimat yang baik untuk kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, siswa sekalian, ya, agar kita bisa mendapat ilmu yang baik dan bermanfaat, yaitu yang perlu harus diingat, yaitu dengan membiasakan diri membaca. Biasakanlah membaca, karena membaca adalah jendela ilmu. Jadi kalau kita banyak membaca, kita akan memperoleh banyak ilmu. Ya, tanpa membaca kita tidak akan bisa memperoleh ilmu yang maksimal. Ya, itu yang perlu kalian ketahui dan perlu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip desain grafis. Kompetensi dasar, kita bahas dulu apa kemampuan dasar yang perlu kalian miliki. 3 kompetensi pengetahuan. Mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak, antara lain proporsi, irama atau ritme, keseimbangan, kontras, kesatuan, unity dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Kompetensi keterampilannya adalah 3, menerapkan hasil prinsip-prinsip tata letak, antara lain proporsi, irama, ritme, keseimbangan, kontras, kesatuan, unity dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan prinsip tata letak desain. 2. Menguraikan prinsip desain. 3. Mengintegrasikan prinsip ke dalam desain. Menunjukkan desain sesuai prinsip. Ya, itulah tujuannya kita mempelajari prinsip desain grafis. Pengertian prinsip desain grafis adalah beberapa aturan yang perlu digunakan untuk menyusun elemen desain menjadi sebuah karya yang tak hanya sesuai tapi juga menarik perhatian audiens atau yang melihat. Ya, jadi aturan-aturan yang perlu digunakan, itulah prinsip desain grafis. Aturannya apa sehingga bagus dilihat di dalam melakukan suatu desain, dalam membuat suatu karya desain. Apa yang perlu kita, aturan apa yang perlu kita gunakan. Nah, itulah yang disebut dengan prinsip desain grafis. Nah, prinsip desain grafis terdiri dari beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama, ruang kosong. Artinya dalam desain kita itu ada ruang yang kosong, jangan terisi semua dengan unsur-unsur yang ada. Jadi ada yang kosong, ya. Ya, hal ini mungkin agar kita dalam melihat itu tidak terlalu berat. Ya, jadi ada ruang kosong yang merupakan daerah yang tidak terisi dengan elemen daripada desain kita. Misalnya apakah gambar orang, gambar apa, iklan dan sebagainya, ada ruang kosong. Berikutnya kejelasan. Jadi dia jelas apa tujuannya, apa yang ingin dipromosikan. Ya, jelas ya. Tidak terlalu bertele-tele, sederhana, kejelasan. Kemudian kesederhanaan. Jadi jangan terlalu berlebihan, sederhana saja, gampang dipahami. Empasis,
ada pusat perhatian. Jadi ada nanti hal-hal yang menonjol yang menjadi pusat perhatian, ya itu yang menjadi tujuan utama kita, yang itu yang dijadikan sebagai pusat perhatian. Nanti kita sebentar melihat bagaimanakah yang dimaksud dengan pusat perhatian. Contohnya ya, selain prinsip-prinsip utama di atas, terdapat 5 prinsip dasar yang juga perlu diketahui oleh seorang desain grafis, yaitu kesatuan, unity. Jadi ada kesatuan antara satu dengan lain, tidak terpisah. Keseimbangan atau balance, yang terjadi keseimbangan, tidak berat sebelah. Misalnya terlalu banyak di kiri, di kanan kosong, ya, jadi harus ada keseimbangan. Ini yang perlu kalian ingat, prinsip dalam membuat desain. Proporsi, ya, sebanding, ya, proporsi sebentar kita bahas satu persatu. Irama, jadi ada iramanya yang menarik. Irama artinya perubahan-perubahan yang terjadi secara interval. Sudah kita pelajari interval garis, interval di bidang, jadi ada iramanya. Dominasi, ada yang mendominasi, ada yang menjadi pusat perhatian. Prinsip dasar desain grafis dan contohnya. Ya, satu, kesatuan tadi adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa, sehingga unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Ya, jadi itu kesatuannya antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, atau gambar satu dengan gambar yang lain ada satu berhubungan. Nah, tidak berdiri sendiri. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini contoh di sebelah kanan ini. Ya. Ini adalah contoh dari kesatuan antara satu dengan lain, ada berhubungan, ya, baik dari segi warna, bentuk, ya, dan irama. Nomor 2, keseimbangan atau balance. Karya seni diatur agar mempunyai daya tarik yang sama di setiap sisinya. Terdapat 4 jenis keseimbangan, yaitu keseimbangan sentral, terpusat, keseimbangan diagonal, keseimbangan simetris, keseimbangan asimetris. Ya, ini contoh keseimbangan. Ya, jadi mengapa ini dikatakan seimbang? Yang sebelah kiri dengan sebelah kanan tidak ada yang berat sebelah. Nah, ini juga ya di gambar kedua ini. Berikutnya irama, ritme, merupakan pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Jadi suatu pengulangan. Ya, sudah kita bahas dulu irama. Interval sama dengan interval. Nah, ini namanya pengulangan bentuknya berulang, tapi berulangnya menarik untuk dilihat, seolah bergerak. Berikutnya proporsi, kesebandingan. Prinsip ini bertanggung jawab membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya sehingga terlihat selaras dan enak dipandang. Besar kecil, panjang pendek, luas sempit, tinggi rendah adalah masalah prinsip proporsi. Nah, ini contohnya. Ya, antara manusia, pada bagian-bagian manusia, antara kepala dengan badannya terjadi keseimbangan, ada skalanya. Tidak ada yang terlalu besar dibanding dengan misalnya kepalanya kebesaran. Ya, jadi ada kesebandingan. Dominasi, center alters, adalah usaha untuk menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat menonjol atau gampangnya terlihat berbeda dengan bagian yang lain di sekitarnya. Jadi dia dibuat berbeda sehingga menjadi pusat perhatian. Begitu ya. Nah, ini. Yang mana di sini dominasinya? Tentu yang di tengah ini. Ini ada perbedaan di antara yang lainnya. Nah, ya, ini. Jadi dia bentuknya dengan ukurannya jadi beda sehingga kalau kita melihat ini desain, kita seolah-olah terpusat ke sini karena adanya perbedaan daripada yang bagian-bagian yang lain. Ya, saya kira paham ya. Kemudian ini tugas kita hari ini. Gambarlah karya seni rupa yang menerapkan prinsip proporsional. Contoh, menggambar rumah dan pohon kelapa, gambar badan manusia dan kepalanya. Jadi ini saja tugas kita. Saya harap kalian mengerjakannya dengan tepat waktu, dipoto. Ya, ini dibuatnya di Corel Draw ya, yang sudah pernah kita install. Jadi coba digambar di Corel. Ya, aplikasi Corel. Tidak boleh di fotokopi, tidak boleh di copy paste, tapi harus digambar sendiri. Ya, gambarlah rumah dengan pohon kelapa, gambarlah badan manusia
kira sekian dulu pembahasan Ibu. Saya harap kalian semua mengerjakan tugas tepat waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.